Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dinda Tasya Amelia dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai proker individu saya, yaitu mengenai new normal. Sejak awal bulan Juni tahun 2020, pemerintah telah menetapkan tahapan atau fase new normal. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk memulihkan ekonomi di Indonesia setelah pandemi COVID-19. Tapi, apakah Bapak Ibu sudah tahu apa itu new normal dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam new normal? New normal memiliki arti kenormalan baru atau kebiasaan baru yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini membuat kita harus beradaptasi dengan beberapa kebiasaan baru. Jadi, saat berada pada fase new normal, kita tetap melakukan kegiatan sehari-hari, tetap menerapkan protokol kesehatan. Hal ini bertujuan untuk memutus mata rantai penularan virus corona yang masih ada di sekitar masyarakat. Hingga saat ini belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik ialah mencegah penyebaran virus tersebut dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Adapun langkah yang harus kita lakukan dalam era new normal ialah 1. Memakai masker jika terpaksa harus keluar rumah. Memakai masker menjadi hal yang baru bagi sebagian masyarakat. Dulu, hanya orang yang sakit yang menggunakan masker. Namun sekarang, seluruh masyarakat dianjurkan memakai masker jika ingin berpergian keluar rumah. Berikut video tutorial penggunaan masker yang baik dan benar. Yang pertama, pastikan masker dalam keadaan bersih dan benar. Masker dalam keadaan benar yaitu sisi atasnya dilengkapi dengan kawat. Lalu, pasang masker dan tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung Anda. Dan tarik ke belakang di bagian bawah dagu. Lalu, lepaskan masker yang telah digunakan dengan hanya memegang tali dan langsung buang ke tempat sampah. Yang kedua, menerapkan etika batuk dan bersin di area publik. Berikut video tutorial etika batuk dan bersin di area publik. 5 langkah etika batuk. Yang pertama, gunakan masker. Yang kedua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Yang ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Yang ketiga, menjaga kebersihan tangan setelah beraktivitas dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Mencuci tangan penting dilakukan untuk menghilangkan virus, kuman, dan bakteri yang menempel pada tangan. Berikut video tutorial cara mencuci tangan yang baik dan benar menurut WHO. Yang pertama, basahi kedua tangan, lalu tuangkan sabun cuci tangan ke telapak tangan. Yang kedua, gosokkan kedua telapak tangan agar sabun menyebar secara rata. Yang ketiga, letakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri dengan jari yang terjalin dan ulangi untuk sebaliknya. Yang keempat, tempelkan kedua telapak tangan dengan jari saling terkait. Yang kelima, kedua tangan saling menggenggam dan jari bertautan agar sabun mengenai kuku dan pangkal jari. Yang keenam, gosok ibu jari kiri dengan menggunakan tangan kanan dan ulangi untuk sebaliknya. Yang ketujuh, gosokkan jari-jari tangan kanan yang tergenggam di telapak tangan kiri dan ulangi sebaliknya. Setelah semua tahapan selesai, lalu cucilah tangan menggunakan air mengalir selama 40 sampai dengan 60 detik. Jika dalam keadaan darurat atau tidak tersedia wastafel, dianjurkan menyediakan hand sanitizer untuk mensterilkan tangan terlebih dahulu. Yang keempat, menerapkan physical distancing. Sejak Jumat 20 Maret tahun 2020, Organik Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi mengganti istilah social distancing menjadi physical distancing. Dengan menggunakan istilah physical distancing diharapkan himbauan menjadi lebih jelas, yakni menjaga jarak fisik untuk memastikan virus tidak menyebar. Dengan menjaga jarak fisik, hal ini dapat mencegah virus menyebar dari satu orang ke orang lain. Namun, menjaga jarak fisik bukan berarti kita memutuskan hubungan sosial dengan orang yang kita sayangi. Maka dari itu, WHO mengganti istilah
social distancing menjadi physical distancing agar kita menjaga jarak fisik, bukan jarak sosial. Jadi, manfaatkan media sosial dan internet agar kita dapat menjalin hubungan sosial dengan saudara kita. Berikut terdapat video mengenai pentingnya physical distancing di kalangan masyarakat. Virus corona memang begitu mudah menular dan menyebar. Setiap kita bisa ikut mencegah dan mengurangi penyebarannya melalui social distancing. Apakah social distancing? Social distancing adalah tindakan untuk mengurangi kontak dengan orang lain dan menghindari melakukan kegiatan di keramaian. Bagaimana bentuk social distancing yang perlu dilakukan? Beberapa anjuran utama antara lain, menghindari keramaian, misalnya situasi, kegiatan, atau acara besar yang dihadiri orang banyak dan berdesakan. Mengurangi menggunakan transportasi publik dan belajar atau bekerja di rumah untuk sementara waktu. Bagaimana bila tidak memungkinkan melakukan social distancing? Dalam semua keterbatasan, kita semua tetap dapat melakukan social distancing walaupun terpaksa berkegiatan di luar rumah. Siapapun yang baru datang dari negara terpapar COVID-19 atau bila kita menunjukkan gejala sakit, disarankan untuk tidak keluar rumah selama 14 hari atau self-quarantine atau segera cari bantuan medis. Selain dua kondisi di atas, yang perlu dilakukan adalah mengurangi sebisa mungkin kegiatan di luar rumah dan di keramaian. Bila harus keluar rumah dan menggunakan kendaraan umum, perlu menghindari waktu ramai atau peak hours. Hindari menyentuh permukaan yang mungkin dipegang orang lain juga. Misalnya, pegangan tangga atau gagang pintu. Bila harus berpergian dengan pesawat, kereta, atau bus, cari tahu mengenai status keamanan tempat yang akan kita datangi. Hindari berdesakan dengan orang lain, gunakan masker bila diperlukan, dan jangan lupa segera mandi dan bersihkan diri setiba di tujuan. Bila perlu membeli makanan atau kebutuhan lain, sebisa mungkin gunakan layanan pesan antar. Bersihkan atau cuci barang yang dibeli sebelum disimpan, dan utamakan memesan makanan yang matang sempurna. Bila perlu berolahraga, pilihlah yang dapat dilakukan di dalam rumah atau yang dilakukan di tempat terbuka. Hindari jam-jam ramai, hindari berbagi peralatan, dan jangan lupa mandi atau bersihkan diri setelah berolahraga. Bila anak bosan belajar di rumah, sebisa mungkin beri kegiatan untuk dilakukan di dalam rumah. Bila sangat mendesak, pilih kegiatan yang bisa dilakukan di ruangan terbuka yang tidak ramai. Ajarkan kebiasaan bersih-bersih setiap selesai berkegiatan, dan beri penjelasan dengan baik tanpa menakut-nakuti ataupun membuat panik. Apalagi yang perlu dilakukan selain social distancing, jangan lupa mempraktekkan kebiasaan bersih antara lain, cuci tangan sebelum beraktivitas untuk menghindari virus atau kuman kita menyebar kepada orang lain. Cuci tangan setelah beraktivitas agar kita terlindung dari virus atau kuman dari luar. Mandi dan berganti pakaian secepatnya setelah berpergian untuk memastikan rumah dan lingkungan tempat tinggal kita tidak terkontaminasi. Berdiam diri di rumah adalah pilihan yang bijak untuk saat ini. Namun demikian, social distancing bisa diterapkan di mana saja. Beri empati kepada saudara-saudara kita. Kondisi masing-masing berbeda. Mari tingkatkan solidaritas. Dalam pelaksanaan social distancing, pemerintah pusat dan daerah akan tetap memfasilitasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat. Mari bersama kita lawan corona. Yang kelima, setelah bepergian, segera mandi dan berganti baju. Yang keenam, makan makanan yang bergizi seimbang. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan panduan gizi seimbang pada masa COVID-19 yang isinya panduan gizi seimbang yang baik seperti prinsip isi piringku. Pertama, makan makanan bergizi seimbang dalam makanan yang kita konsumsi dalam sehari-hari harus mengandung karbohidrat seperti nasi, jagung, umbi-umbian, dan ada juga sagu yang tinggi akan karbohidrat dan sangat baik untuk menggantikan energi kita yang hilang. Yang kedua, lauk pauk harus mengandung sumber protein yang baik itu protein hewani maupun protein nabati. Protein hewani seperti daging, ikan, ayam, telur, dan lain-lain.
protein nabati seperti tahu, tempe, kacang-kacangan, dan lain-lain. Protein sangat penting karena dapat membantu agar kita bisa mengoptimalkan kinerja sistem daya tahan tubuh kita. Yang ketiga, mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan yang merupakan sumber vitamin, mineral, dan serat, terutama sayuran dan buah-buahan yang berwarna, karena banyak sekali mengandung vitamin yang berfungsi sebagai antioksidan. Dan vitamin yang direkomendasikan dalam masa pandemi saat ini ialah vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan juga konsumsi mineral seperti zinc, selenium, magnesium, dan zat besi yang sangat penting. Hal ini harus diperhatikan karena sayuran dan buah sangat dibutuhkan oleh tubuh, terutama untuk mengoptimalkan sistem imunitas dalam masa pandemi seperti ini. Kemudian, selain itu sesuai panduan, ingat untuk selalu mengkonsumsi air minum sebanyak 8 gelas per hari. Jangan sampai kita kekurangan cairan dan mineral, terutama pada musim panas. Selalu bawa tempat minum kemanapun kita pergi. Yang ketujuh, membawa peralatan makan dan minum sendiri. Saat beraktivitas yang membuat kita terpaksa harus keluar rumah, dianjurkan membawa bekal dari rumah beserta peralatan makan dan botol tumbler sendiri agar makanan dan minuman yang kita konsumsi terjamin higienis dari virus, kuman, dan bakteri. Yang kedelapan, mengatur pola tidur. Dalam sehari dianjurkan durasi tidur yang cukup selama 6-8 jam. Istirahat yang teratur dan cukup dapat membuat tubuh kita menjadi lebih bugar serta memperkuat kekebalan tubuh. Yang kesembilan yaitu rutin berolahraga. Olahraga dan aktivitas fisik yang teratur disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi fisik masing-masing individu. Kalau kita berolahraga secara rutin dan teratur, maka akan mengoptimalkan daya tahan tubuh kita. Olahraga juga dapat menurunkan hormon stres sehingga memberikan kekuatan tambahan pada sistem kekebalan tubuh kita. Sekian informasi yang dapat saya berikan mengenai new normal. Semoga Bapak Ibu mengerti apa itu new normal dan menerapkan langkah-langkah yang harus kita terapkan dalam era new normal. Itu saja dari saya. Terima kasih.